Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian, khususnya kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya tetap sehat selalu dan siap untuk menerima materi pelajaran pada hari ini ya. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut dapat melancarkan semua aktivitas belajar kita pada hari ini. Baiklah, selanjutnya masih ingat ya, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pohon silsilah dinasti Abbasiyah yang jumlahnya ada 37 khalifah tersebut, dan semuanya itu merupakan keturunan atau keluarga dari paman Nabi Muhammad, dan sistem kepemimpinan yang dipakai dalam khalifah dinasti Abbasiyah itu menggunakan sistem kepemimpinan monarki. Dan monarki itu apa? Kemarin kita juga sudah pelajari bersama-sama, dan sekarang kita akan membahas sedikit tentang faktor penyebab atau keruntuhan atau hancurnya dinasti Abbasiyah. Dan judul materi tersebut ada kata yang memang sedikit mengganjal ya, yaitu kata keruntuhan atau kehancuran. Kenapa harus runtuh? Kenapa harus hancur? Ya, karena memang semua yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi, semua ada masanya atau waktunya. Tergantung cara menjaga kestabilannya, atau tergantung bisa menjaganya atau tidak. Begitu juga dengan kekuasaan yang dimiliki kekhalifahan dinasti Abbasiyah tersebut. Oleh karena itu, mari kita pahami dulu beberapa slide berikut ini untuk mempermudah pemahaman kita tentang sejarah keruntuhan atau hancurnya dinasti Abbasiyah. Kira-kira kenapa kok bisa hancur, kenapa kok bisa runtuh? Ya, mari kita simak slide berikut ini. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu melalui model pembelajaran jarak jauh atau daring, melalui grup WhatsApp, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan keruntuhan Daulah Abbasiyah. Keruntuhan Daulah Abbasiyah. Kekhalifahan Daulah Abbasiyah tidak dapat lagi mengendalikan dan mengawasi jalannya roda pemerintahan daerah di wilayah kekuasaannya di sepanjang kawasan Mediterania dengan Asia Tengah. Akibatnya muncul disintegrasi antara kekuatan-kekuatan sosial dan kelompok-kelompok moral. Terjadi kehancuran semangat juang bangsa Arab, keperbudakan, kehidupan mewah, minum-minuman keras, nyanyi-nyanyian yang rutin dipertunjukkan di lingkungan istana, menjadikan dinasti Abbasiyah semakin melemah. Ada dua faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu faktor internal atau yang berasal dari dalam kekhalifahan atau istana tersebut, dan yang kedua faktor eksternal atau luar, atau yang berasal dari luar pemerintahan atau luar istana Daulah Abbasiyah. Faktor internal atau yang berasal dari dalam itu karena hubbud dunya atau kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. Ini terjadi di kalangan penguasa. Hal ini menyebabkan pemerosotan atau pemborosan uang kas negara, karena uangnya itu dipakai untuk foya-foya para penguasa atau para pejabat-pejabat pentingnya. Yang B, konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Jadi para khalifah ada yang meninggal, diracun, dibunuh, dan diturunkan paksa. Semuanya konflik terjadi di dalam pemerintahan itu sendiri antar pejabat-pejabat yang berada di dalam pemerintahan. Yang C, meningkatnya konflik keagamaan. Jadi konflik antara kelompok Sunni dan Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak pernah selesai hingga masa Daulah Abbasiyah. Yang D, melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme.
Ini disebabkan karena pemerintah itu sering membayar tentara asing dari Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Persoalan ini memicu merosotnya jiwa patriotisme dan nasionalisme rakyat Daulah Abbasiyah. Seharusnya Daulah Abbasiyah ini bisa memanfaatkan tenaga negeri sendiri, bukan menyewa dari negeri lain gitu ya, sehingga rasa nasionalisme atau kecintaan warga atau rakyatnya itu menjadi kurang karena merasa tidak dipakai. Kurang lebihnya seperti itu. Selain faktor internal atau yang berasal dari dalam, juga ada faktor eksternal atau yang berasal dari luar. Penyerangan tentara Mongol atas Baghdad atau ibu kota Daulah Abbasiyah waktu itu yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Saat itu Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah ketika pas diserang tentara Hulagu Khan. Setelah kota Baghdad hancur dan Khalifah Daulah Abbasiyah terbunuh, berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Kira-kira faktor eksternal itu apa saja? Berikut ulasannya. Faktor eksternal atau yang berasal dari luar pemerintahan. Yang A, banyak muncul pemberontakan. Tingginya pajak yang dibebankan kepada rakyat mengakibatkan banyak daerah-daerah yang memberontak dan memisahkan diri dari pemerintah pusat Daulah Abbasiyah. Penyebab yang B, dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Bangsa Turki dan bangsa Persia atau Bani Buaih banyak menguasai pemerintahan dan memengaruhi kebijakan khalifah. Kedudukan khalifah Daulah Abbasiyah benar-benar hanya sebatas pemerintahan boneka saja. Kenapa disebut sebatas pemerintahan boneka saja? Karena itu tadi dikuasai oleh bangsa Turki dan bangsa Persia, jadi dikendalikan seolah-olah tidak punya, semua pekerjaan itu dihandle oleh bangsa Turki dan bangsa Persia, karena orang-orang pejabat dalam pemerintahannya itu mereka tidak bekerja maksimal, hanya berfoya-foya saja. Nah, untuk kesempatan kali ini, tugas kalian sebagai peserta didik, coba kalian tuliskan faktor internal dan eksternal penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah tadi itu apa saja. Kemudian yang kedua, tuliskan interpretasi kalian tentang pemimpin yang adil dan apa dampaknya bagi negara atau bangsa tersebut. Maksudnya interpretasi itu pendapat atau pandangan kalian. Jadi bagaimana pandangan kalian jika sebuah negara itu memiliki pemimpin yang adil? Baik, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Selamat belajar, cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini atau daring kita kali ini ya. Kalau ada yang salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.